setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik, orang muda, umat beriman yang terkasih. Saya tadi siang waktu di sini latihan, saya tanya Bapak Lasti, Nek Maudus, sebenarnya bahasa ada berapa? Karena dalam liturgi ada 7. Karena kalau 7 kita kurang dari 1. Seperti masa pembahasan yang dibaptis dan sebagainya. Selamat merayakan peristiwa kebangkitan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus telah bangkit. Mari kita bersukacita dan bergembira. Pada malam hari ini kita semua bergembira, kita bersukacita. Kita mendengar Maria Magdalena dan Maria yang lain pagi-pagi buta pergi menengok kubur Yesus. Mereka pergi ke kubur Yesus. Cari kerja ini. Ada satu kerinduan. Mereka rindu untuk bertemu Yesus. Kemudian ketika mereka pulang, mereka lari cepat-cepat. Kemudian mereka berjumpa dengan Yesus. "Salam bagimu." Mereka peluk lagi. Kalau kita pasti takut. Ini orang mati ini. Ada kerinduan. Di balik kesedihan mereka, ada kerinduan untuk terus berjumpa. Walaupun mereka begitu sedih, tapi ada kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu Maria Magdalena dan Maria yang lain. Di balik kesedihan terus ada kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka tidak heran kalau pagi-pagi benar mereka pergi mengunjungi kubur Yesus. Tidak heran, karena mereka rindu. Pertanyaan untuk kita, apakah kita punya kerinduan untuk terus berjumpa dengan Tuhan?
Apakah kita punya kerinduan untuk terus berjumpa dengan Tuhan? Ataukah hanya pekan suci saja? Pada pekan suci saja, Kamis Putih, Jumat Agung, malam ini malam suci, sampai pada besok kita berbondong-bondong di gereja karena kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Ataukah hanya pada pekan suci ini? Atau hanya pada malam ini sampai besok kita berjumpa, kita rindu berjumpa atau ingin bertemu dengan Tuhan? Kemudian pada hari minggu depan dan seterusnya kita katakan, Tuhan Yesus selamat tinggal, saya pergi dulu ya, nanti bulan Desember, nanti bulan April tahun depan baru saya bisa berjumpa kembali. Apakah kita mau begitu? Pekan suci kita berbondong-bondong, rindu untuk bertemu dengan Tuhan, ingin berjumpa dengan Tuhan. Kemudian minggu depan seterusnya kita katakan, Tuhan Yesus selamat tinggal, saya pergi dulu, nanti bulan Desember atau nanti bulan April tahun depan kita baru bisa berjumpa kembali. Apakah kita bisa berjumpa dengan Tuhan di saat kita sedih sejenak? Apakah kita mau berjumpa dengan Tuhan di saat kita mengalami kekeringan rohani, kekosongan roh? Apakah saat kita masih punya kerinduan? Saat itu kita masih punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan ketika kita kekeringan rohani? Apakah kita masih rindu untuk berjumpa dengan Tuhan? Kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan tidak hanya di saat-saat kita butuh sesuatu baru kita rindu bertemu Tuhan. Tidak hanya itu. Tidak hanya di saat kita merayakan Natal atau Paskah seperti ini. Tidak hanya di saat kita mau menerima sakramen baptis, sakramen komuni, nikah, dan setelah semuanya itu sudah kita terima, kita katakan, nanti saya akan bertemu kembali dengan engkau di kesempatan lain lagi. Nanti lain kesempatan baru kita bertemu lagi. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, adik-adik orang-orang muda, mereka pergi ke kubur Yesus, mereka berjumpa dengan malaikat yang memberitakan kabar sukacita. Kerinduan berjumpa dengan Tuhan membawa sukacita yang mendalam. Dan hari ini kita merayakan bahwa Dia sungguh bangkit. Dia Allah yang tidak tinggal di dalam kubur. Kalau kita manusia, badan dalam kubur, tapi Dia tidak. Dia Allah yang tidak tinggal dalam kubur, tapi Dia bangkit seperti yang telah Dia sampaikan kepada kita. Maka dalam hidup kita tidak hanya peristiwa-peristiwa gembira saja, peristiwa-peristiwa sukacita saja, tapi juga ada peristiwa-peristiwa sedih. Peristiwa sedih. Ada peristiwa kematian, ada pengalaman kekeringan rohani, ada kelesuan jiwa. Tapi tidak hanya berhenti pada peristiwa-peristiwa itu, tapi tetap ada peristiwa kebangkitan. Kita harus selalu rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Maka malaikat menyampaikan kepada Maria Magdalena dan kawan-kawan, ada ketakutan, tapi ada sukacita yang luar biasa. Walaupun mereka takut, tapi mereka rasa ada sukacita karena suara malaikat. Kenapa kamu cari? Dia sudah bangkit. Pergilah ke sana. Dia mendahului kamu di Galilea. Katakan kepada murid-murid. Ada ketakutan, tapi ada sukacita yang luar biasa. Malaikat itu mengatakan, jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan.
Di balik pengalaman penderitaan Bapak saudara terkasih, kita diajak untuk tidak boleh takut. Kita diajak untuk tidak boleh mundur. Kita diajak untuk tidak boleh lari, sembunyikan muka kita. Saya kita katakan, nanti dulu tahun depan baru kita bertemu lagi. Setelah itu saya pergi dulu. Jangan, tidak boleh lari, tidak boleh mundur, tidak boleh sembunyikan muka kita. Sebab apa? Sebab setiap saat, setiap waktu Tuhan itu selalu berada bersama kita. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dalam bacaan Injil tadi malaikat itu mengatakan kepada mereka, marilah lihat tempat di mana ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-murid untuk pergi ke Galilea. Di sana mereka akan melihat dia. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, di sini kita dipanggil untuk melihat dia. Mari lihatlah. Kita dipanggil untuk melihat dia. Kita dipanggil untuk pergi. Kalau kita sudah bisa melihat dia, maka kita diajak untuk pergi. Pergi buat apa? Pergi menyampaikan. Pergi memberitahukan. Memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit. Memberitahukan bahwa dia tidak tinggal dalam kubur, tapi dia sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan kejahatan. Dia sudah mengalahkan dosa kita manusia. Maka kita diajak untuk pergi memberitahukan semuanya itu. Dan di hari sukacita ini, mari kita terus bersukacita. Mari kita ikut bangkit bersama dia. Mari kita tinggalkan manusia lama kita. Manusia lama kita. Mari kita kuburkan sikap kemalasan kita. Sikap kemalasan kita. Mari kita kuburkan sikap kemalasan kita. Mari kita kuburkan pikiran-pikiran buruk kita. Mari kita kuburkan sikap dan perilaku-perilaku buruk kita. Mari kita kuburkan pikiran-pikiran jahat kita yang merasa diri kita lebih besar, lebih hebat dari Tuhan. Kita kuburkan semuanya itu. Dan kita bangkit menjadi manusia baru. Manusia kebangkitan. Manusia kebangkitan. Supaya peristiwa Paskah tidak hanya peristiwa seremonial perayaan, tapi ada makna di balik itu. Ada nilai yang terkandung di balik perayaan yang kita rayakan. Kalau tidak ada makna, untuk apa kamu pergi datang ke sini 3 hari berturut-turut, tinggalkan kamu punya pekerjaan, kamu punya rumput jagung belum dibersihkan, ada yang jagung belum tanam. Kalau memang dia tidak ada arti apa-apa, untuk apa kamu datang? Kamu sudah tinggalkan pekerjaan-pekerjaan di sana, datang ke sini. Berarti kita diajak untuk tinggalkan yang tidak baik. Mari kita bangkit, kita memulai hidup baru kita. Sehingga semakin banyak orang dari kita yang akhirnya bersama-sama dengan kita memandang Tuhan, memandang dia, mengakui dia, bahwa dia sungguh Allah yang bangkit. Dia sungguh Allah yang senantiasa bersama dengan kita. Bersama dengan kita bukan saja saat ini, tapi bersama dengan kita sampai akhir zaman atau sampai akhir hidup kita. Karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, anak-anak, orang muda, orang tua, umat beriman yang terkasih, hari ini mari kita bersukacita. Mari kita bangunkan semangat kebangkitan Kristus. Bangunkan semangat kebangkitan Kristus dalam kebersamaan kita, dalam kerja kita, dalam ibadah kita, dalam doa-doa kita. Bangunkan semangat kebersamaan. Habis Paskah, lanjut kerja gereja. Iya dong? Iya. Habis Paskah kita ini lanjut kerja. Kamu kerja di sini, saya kerja di Perak, kerja di Koko, kerja di Lingolano, kerja di Ngedara, kerja di Manora, kerja semua.
kerja di SBA Katolik semua hari-hari kerja. Karena saya adalah bagian kerja, saya dipercayakan. Jadi mari kita bangunkan kembali semangat kita, semangat kebangkitan Kristus dalam kebersamaan kita, dalam kerja kita, dalam ibadah kita, dalam doa kita, dalam ekaristi kita rayakan. Mari kita kalahkan keinginan-keinginan manusia kita. Keinginan-keinginan manusia kita. Dan kita biarkan Kristus yang bangkit ini meraja, menyemangati, hidup dan tinggal di dalam kehidupan kita. Selamat merayakan Hari Raya Paskah. Tuhan